Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Yang terhormat dosen dan pamong penguji uji kinerja PPG dalam jabatan periode 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Siti Ramadan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 di LPTK Universitas Negeri Medan dengan nomor peserta PPG 2015 02 85 24 96. Saya guru sejarah di SMA Negeri 21 Medan. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, akan melaksanakan video pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 3. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang buat kita semuanya. Siang, Bu. Ketua kelas, Berdiri. siap kan? Siap. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Berapa kita yang mau hadir hari ini ketua kelas? Hadir semua, Bu. Ya semua. Terima kasih ucapkan kepada ketua kelas. Untuk selanjutnya, ambil persiapkan buku, pulpen atau handphone yang berkaitan dengan alat pembelajaran kita. Siapkan di handphonenya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan membuat retest, yaitu berupa kuisis. Ya. Kodenya sudah nampak? Ya, bisa masuk dengan kode 724310. Kita mulai.
Nah, 1, 2, 3. Terakhir ya. Nah, peringkat yang paling tinggi yaitu Abel. Lalu di minggu lalu kita sudah belajar yaitu mengenai masuknya Jepang ke Indonesia. Kira-kira masih ada nggak anak ibu yang ingat pelajaran kita mengenai masuknya Jepang ke Indonesia? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Coba Niko. Kita minggu lalu belajarnya mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita belajar ini minggu lalu. Minggu lalu kita belajar mengenai Peristiwa proklamasi kemerdekaan. apa nggak salah ngomong Niko. Coba ingat dulu. Oh, maksudnya Jepang ke Indonesia, Bu. Iya, mungkin karena udah siang. Iya, udah siang nih. Masuknya Jepang ke Indonesia. Lalu sekarang di depan ada ibu buatkan yaitu berupa pertanyaan pemantik. Coba dulu kita lihat kira-kira apa itu mengenai yang ada di dalam gambar tersebut. Nampak? Bu. Sebelumnya kita ulangi dulu di mana sebelum ke pertanyaan pemantik tadi. Setelah tadi sini kau menjawab pertanyaan yaitu mengenai masuknya Jepang ke Indonesia, kita mengetahui bahwasanya judul pembahasan kita pada siang hari ini yaitu mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita
pada siang hari ini, yaitu peserta didik mampu menganalisis latar belakang terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ke dalam bentuk video Canva dan menuangkannya dan nanti ke dalam flipbook secara tepat. Lalu yang kedua yaitu peserta didik mampu menganalisis peristiwa-peristiwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dalam bentuk PPT animasi dituangkan dalam flipbook secara tepat. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menganalisis makna dan nilai proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dalam bentuk sosial, budaya, politik, pendidikan, dituangkan juga ke dalam PPT Canva lalu dimasukkan nanti ke dalam flipbook. Yang keempat yaitu peserta didik mampu menampilkan hasil diskusinya di depan kelas secara benar. Setelah pemantik ini, sudah diperhatikan tadi, ini pertanyaan pemantik, kira-kira apalah nanti ya yang muncul, jangan dulu langsung dikerjakan, ditimbul dulu. Dalam pertanyaan ini, apa yang muncul dalam benak kita? Apa ini? Ya, siapa yang bisa nak? Siapa yang bisa? Gambar apa ini? Ada? Saya Bu. Ya, apa Paldo? Gambar yang pertama Bu, rapat golongan muda dan golongan tua. Rapat golongan muda dengan golongan tua. Betul sekali. Terima kasih, bagus jawabannya Paldo. Lalu gambar yang kedua yaitu mengenai, coba Ica. Gambar yang kedua yaitu mengenai. Gambar kedua mengenai perumusan teks proklamasi, Bu. Iya, betul. Mengenai gambar perumusan teks proklamasi. Dari perumusan masalah itu berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya pembelajaran kita di siang hari ini yaitu mengenai proklamasi kemerdekaan. Nah, ini dia ada nanti Ibu tayangkan yaitu berupa video PPT pembelajaran mengenai sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia, bisa kita dengarkan bersama, bisa kita simak. Lalu nanti bisa kita pembacaan teks proklamasi dimulai atas menyerahnya Jepang terhadap Sekutu. Sebelumnya di tahun 1944 Jepang menurunkan India Timur yakni Indonesia diperbolehkan merdeka di kemudian hari. Pengumuman tersebut dilakukan karena tentara Jepang semakin terdesak. Perumusan naskah proklamasi. Sebelum proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 ada peristiwa penting yang terjadi sehari sebelumnya di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang tinggal di Jalan Meiji dari nomor 1 yang sekarang menjadi Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 di rumah Laksamana Maeda adalah perumusan naskah teks proklamasi kemerdekaan pada Agustus 1945. Terjadi karena adanya desakan dari golongan muda. Mereka sampai menculik Soekarno dan Hatta Serengas Demplok agar tidak dipengaruhi Jepang. Setelah Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta pada Rengas Demplok pada tanggal 16 Agustus 1945, mereka diminta untuk bertemu dengan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura. Sekarang pertemuan berusaha pertemuan pemerintahan juga tetap di kerajaan di kediamannya. Nishimura menjelaskan kepada Soekarno dan Hatta bahwa ia tidak bisa lagi membantu Indonesia lantaran Jepang harus mempertahankan status quo mereka. Sebelumnya, Jepang memang sudah menjanjikan kemerdekaan atas Indonesia. Sebenarnya naskah proklamasi sudah pernah dibuat pada tanggal 22 Juni 1945. Namun mereka semua tidak ada yang membawanya. Kemudian Soekarno pun menunjuk Hatta untuk menyusun teks naskah proklamasi. Karena menurut Soekarno, bahasa dari Hatta adalah yang terbaik. Hatta kemudian meminta untuk Soekarno yang menuliskan naskahnya, sedangkan Hatta yang akan proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang
mana pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Penyebaran teks proklamasi. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan yang menggunakan radio, pamflet, jalur laut, kelompok pergerakan, bahkan berita dari mulut ke mulut. Penyebaran detik-detik proklamasi. Penyebaran detik-detik proklamasi di Istana Negara dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara. Upacara dimulai jam 10 WIB. Untuk memperingati awal upacara proklamasi tahun 1945, seremoni peringatan disiarkan secara langsung oleh seluruh satuan televisi Indonesia. Acaranya antara lain penembakan meriam dan sirene, pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih, pembacaan naskah proklamasi pada sore hari, terdapat acara penurunan Sangsaka Merah Putih. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. 1. Bangsa Indonesia percaya pada kekuatan sendiri menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari tekanan dan penjajahan asing. Yang kedua, bangsa Indonesia menjadi pelopor bangsa-bangsa Asia Afrika untuk memerdekakan diri sendiri dari penindasan bangsa-bangsa asing. Bangsa Indonesia merupakan bangsa Asia pertama yang merdeka setelah Perang Dunia Kedua. Terima kasih. Itulah dia tadi, yaitu mengenai sekitar penjelasan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dari tayangan video tadi berupa PPT yang Ibu buatkan, bisa kita lihat, bisa kita cernai, bisa kita maknai bagaimana masuknya proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayah ini, terutama di Indonesia. Lalu apa latar belakang yang terjadi tadi secara singkat sudah Ibu jelaskan melalui PPT video, dan juga apa makna dan nilai proklamasi kemerdekaan tersebut bagi kita. Dari melihat penjelasan video tadi, kira-kira anak Ibu apa yang muncul di benak kita atau di pikiran kita mengenai tayangan video sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia? Masalah-masalah apa yang muncul? Nah, Ibu mintakan nanti boleh dituliskan di sini di sticky note ini. Nah, kita mintakan kesediaannya untuk menuliskan apa-apa saja yang ada. Boleh nanti menggunakan pensil, boleh menggunakan spidol. Ya, kita mulai. Kira-kira apa yang muncul? Siapa yang bersedia? Iya, tuliskanlah. Ini. Apa itu, Nak? Latar belakang terjadinya proklamasi di Indonesia. Iya, betul. Terima kasih. Bagus. Selain dari kawan kita tadi yang menayangkan atau dia yang menuliskan,
mengenai permasalahan yang ada dalam video PPT Kanpa tadi. Siapa lagi yang bisa? Oke, tuliskan nak. Apa permasalahannya? Apa itu, Pak? Apa bacaannya? Dampak peristiwa proklamasi bagi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Iya, betul. Terima kasih, bagus sekali. Selanjutnya, siapa lagi yang bisa merumuskan apa permasalahan yang ada dalam PPT video Kanpa yang ditayangkan tadi? Ada lagi? Satu lagi lah. Coba duluan. Nih. Ya. Iya, apa itu mengenai nih pulpennya dibalikan? Ya, dampak mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, pendidikan. Bagus, terima kasih Juanda. Ya. Nah, dari permasalahan ini, yang tiga ini, permasalahan satu latar belakang, permasalahan kedua mengenai tadi peristiwa-peristiwa yang terjadi sekitar proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga yaitu mengenai apa dampak sosial, budaya, ekonomi, pendidikan bagi bangsa Indonesia. Lalu kita buatkan ke dalam kelompok. Kira-kira yang mana kelompok satu? Oh, sebelah sini kelompok satu. Ya, oke. Kelompok dua yang mana? Sebelah sini kelompok dua. Oke. Kelompok tiga yang mana? Oh, ini. Lalu apa nanti pembahasannya di dalam pembagian kelompok tersebut? Nah, kita buatkan menggunakan pembagian kelompoknya yaitu will and nan. Lalu apa pembahasan dari kelompok satu? Mari sama-sama kita lihat. Pembahasan kelompok satu yaitu mengenai makna dan nilai peristiwa proklamasi kemerdekaan bagi kehidupan sosial, budaya, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Ingat ya, kelompok satu. Lalu, mana tadi yang kelompok dua? Oke, apa pembahasannya? Kita lihat bersama. Pembahasannya. Latar belakang terjadinya peristiwa kemerdekaan Indonesia. Sekarang yang terakhir yaitu kelompok 3. Apa pembahasannya? Peristiwa yang terjadi sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, udah pas ini? Duduk kelompoknya? Udah? Udah. Oke, ini ibu nanti akan membagikan LKPD. Di dalam LKPD ini ada petunjuknya. Jangan lupa di dalam LKPD ini dituliskan nama kelompok, lalu dikerjakan dulu apa yang ada dalam LKPD-nya. Tuangkan nanti ke dalam PPT kampanye apa isi dari LKPD. Setelah itu dari PPT Kanpa nanti ibu pandukan membuatnya ke dalam flipboard. Kelompok satu yaitu kelompok satu ini dia pembahasannya. Lalu selanjutnya yaitu di kelompok kelompok 3 yaitu ini.
beda kelompok dengan kawannya, dah kerjakanlah dia. Ibu kasih waktunya nanti sekitar 15 menit ya. Nah, kerjakanlah. Buka dia LKPD-nya. Lalu kerjakan. Bagi dengan kelompoknya. Yang di belakang kelompok berapa, Nak? Kelompok 1. Gabung, angkat kursinya kemari. Sama Leonardo. Angkat kursinya. Jangan diseret ya. Angkat kursinya ke depan. Diangkat. Kalau ini, kalau mengenai tambahan sumber, Ibu sudah mengirimkan flipbook membahas mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Boleh dibuka WA-nya, Ibu sudah kirimkan, yaitu melalui lewat WA. Ada di situ beberapa sumber, bisa menambahi, membuat LKPD atau nanti untuk hasil persentase ke depan.
ada ibu buat flipbook, coba dilihat dulu bagaimana yang caranya. kalian mau, bisa akun Google atau Facebook. Lalu setelah itu pilih download. Lanjutkan lagi, klik tambah ada new book. Setelah itu klik lagi di display itu isi dia judul buku yang akan kita inginkan atau upload. Lalu klik lagi description. Di description diisi mengenai gambaran buku yang ingin kita upload. Lalu klik lagi keyword. Di keyword diisi yaitu mengenai kata kunci buku yang akan kita upload. Lalu klik none, pilih dia edukatif. Lalu klik template sesuai dengan yang kalian inginkan. Maka di layar akan muncul bacaan upload file berbentuk PDF yang akan diinginkan. Sekarang ada kitab kritik dibalik, dibuka, disedot. Nah itu tadi mengenai cara pembuatan flipbooknya sudah ibu tayangkan tadi di dalam bentuk video cara pembuatan honeyclip atau flipbooknya. Sekarang bolehlah dikerjakan bagaimana dia cara pembuatannya atau untuk mengetahui bagaimana kesiapan dari kelompoknya. Nah, dikerjakan kembali bisa. Dilengkapi lagi biar lebih bagus lagi. Ditulis kelompoknya ya. Siap. Ini tidurnya. Udah bisa membuat kampanye. Coba dituangkan dulu bagaimana cara pembuatan ini dituangkan ke dalam bentuk kanva. Isi dari ini, bukakan kanvanya, desain dia. Ya, yang diisi dari LKPD ini didesainkan ke dalam bentuk kanva. Apa isinya? Ini tadi baru desainkan lagi. Ambillah template-nya ya. Tulis dia judulnya apa.
Ya Bu. Nah, desain tadi ya angkanya, tuangkan apa isi dari LKPD itu ke dalam bentuk kampanye. Iya.
Ya, tadi udah disiapkan mengenai LKPD dan persiapan persentasenya. Sekarang kita mulai dari kelompok pertama duluan, persentase ke depan. Udah Ibu kirimkan, Ibu tengok ini. Apa yang mau dipresentasikan? Kelompok 1, udah maju, presentasikan. Bagaimana hasil diskusinya? Ini PPT-nya ya, ini LKPD-nya ya. Ya, ini LKPD-nya. Lalu presentasinya ke depan. Minggir. Baiklah, teman-teman sekalian, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai makna dan nilai sosial, politik, dan budaya pada terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum itu, izin kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Kota Barat sebagai moderator. Saya Kini Temburan, saya Gilang, saya Rivaldo, saya Benda, saya Rasya. Baiklah, untuk sekitar waktu, mohon untuk teman-teman sekalian. Makna dan nilai sosial, politik, dan budaya bagi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi 17 Agustus tahun 1945, Presiden Soekarno memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia
di rumahnya yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta secara lantang. Soekarno membacakan naskah proklamasi yang telah dirumuskan semalam untuk bersama para tokoh-tokoh proklamasi lainnya. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah diketik oleh Sayuti Melik dan telah ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Rumah proklamasi lengkap dengan tugu proklamasi sekitar tahun 1950 sampai 1960 di Jalan Pegangsaan Timur, sekarang Jalan Proklamasi. Kedua bangunan tersebut kini telah hancur. Peristiwa penting ini memang hanya berlangsung selama kurang lebih dari 1 jam, tetapi telah membawa perubahan yang besar bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dijadikan sebagai tonggak pembaruan kehidupan bangsa Indonesia di segala aspek kehidupan. Kira-kira apa saja sih makna proklamasi dalam berbagai aspek? Sosial. Dalam aspek sosial, di proklamasi kemerdekaan mengajarkan nilai-nilai sosial. Dalam hal itu, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dari bumi bangsa Indonesia tanpa ada perbedaan suku, agama, dan sebagainya. Politik. Dalam aspek politik, tentunya Indonesia memiliki kedaulatan rakyat, yaitu pengakuan dan segenap rakyat Indonesia bahwa pemerintah Indonesia sebagai kekuasaan pemerintahan tertinggi dan terlepas dari segala bentuk penjajahan ilmiah yang diperjuangkan oleh rakyat Indonesia sejak dulu. Budaya. Makna proklamasi dalam aspek budaya bagi adalah negara Indonesia memiliki kepribadian nasional yang berasal dari kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai kepribadian bangsa ini tercermin dalam Pancasila, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, hingga keadilan sosial. Makna dari pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia secara umum adalah: 1. Titik puncak perjuangan bagi bangsa Indonesia melawan penjajahan. 2. Menjadi sumber hukum bagi pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, awal berlakunya hukum nasional. Dan yang terakhir, sebagai awal terbebasnya penderitaan rakyat. Kawan-kawan, telah presentasi mengenai makna dan nilai dari sosial budaya politik dan mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Silakan teman-teman sekalian untuk memberikan pertanyaannya. Ya, Rena. Perkenalkan, saya Diana dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, coba jelaskan nilai apa saja yang terkandung pada rumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Baiklah, Stefani. Perkenalkan, nama saya Stefani Ramasa Manurung, saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, bagaimana contoh penerapan makna proklamasi di lingkungan sekolah? Baik, terima kasih Stefani. Jawabannya apa nih? Baiklah, sebenarnya mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman sekalian. Mohon memberikan laporannya sebentar. Sekalian, kami menjawab pertanyaan dari kawan sekalian. Yang pertama ada dari
menghargai perbedaan. Yang kedua, menaati peraturan yang ada. 3. Ikut serta dalam kegiatan pemilu. 4. Menjaga keharmonisan antar umat beragama. 5. Turut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Dan yang terakhir adalah menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Baiklah, bagaimana Stefani menerima jawaban dari kami? Baiklah, ini sekalian, sekian dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, kelompok siapa yang ingin mempresentasikan? Kelompok 2. Kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, maju aja langsung. Maju aja langsung. Kelompok 2 mana hasilnya? Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai latar belakang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baiklah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Cecilia sebagai moderator, kemudian teman saya. Saya Rayman Jaya. Saya Hana. Saya Yana. Saya Dilan. Baiklah, mari kita mulai. Satu, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang atau Koki. 17 Agustus Showa 20 dalam penanggalan Jepang itu sendiri yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Pada gambar yang pertama ini, Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah diketik oleh Sayyidu Melik dan telah ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Pada gambar kedua, terdapat rumah proklamasi lengkap dengan tugu proklamasi sekitar tahun 1950 sampai 1960 di Jalan Pegangsaan Timur. Sekarang Jalan Proklamasi, kedua bangunan tersebut kini telah hancur. Yang kedua adalah latar belakang. Latar belakang pembacaan teks proklamasi dimulai atas menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Sebelumnya di tahun 1944, Jepang mengumumkan Hindia Timur yakni Indonesia diperbolehkan merdeka. Di kemudian hari pengumuman tersebut dilakukan karena tentara Jepang semakin terdesak. Sebelum Soekarno membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, banyak sekali peristiwa yang terjadi yang melatar belakangi terjadinya pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu peristiwa tersebut adalah dijatuhkannya bom di kota Hiroshima di tanggal 6 Agustus 1945 dan tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Semua bom tersebut dijatuhkan di Amerika dengan tujuan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Pada momen kekosongan kekuasaan inilah Indonesia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pertemuan di Dalat. Setelah Jepang semakin ke pojok karena dua kota terbesarnya sudah dibom oleh Amerika Serikat, dan pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. 2 hari sebelum Jepang menyerah kepada sekutu, atau tepatnya pada tanggal 12 Agustus 1945, tiga tokoh nasional yang terdiri dari Dr. Rajiman Widyaningrat, Insinyur Soekarno, dan Dr. Agus Muhammad Hatta memenuhi undangan dari Jenderal Terauchi di Dalat atau Vietnam Selatan. Jenderal Terauchi merupakan panglima tentara besar tentara tiga Jepang di Asia Tenggara. Pada pertemuan yang terjadi di Dalat antara tiga tokoh nasional dan Jenderal Terauchi, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Jenderal Terauchi. Adapun beberapa hal yang disampaikan sebagai berikut. Pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan kemerdekaan, maka dibentuk Panitia Persatuan
Persatuan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pelaksanaan kemerdekaan secepat mungkin akan dilaksanakan setelah semua persiapan selesai dilakukan dan secara berangsur-angsur dari Pulau Jawa, kemudian disusul pulau-pulau lainnya. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan muda ingin proklamasi kemerdekaan segera dilakukan, sedangkan golongan tua tidak ingin terburu-buru dalam proklamasi kemerdekaan karena takut akan terjadi pertumpahan darah. Golongan tua terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Iwakusuma, dan Dr. Syamsi. Golongan muda yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia diantaranya Sukarni, Wikana, Adam Malik, Khairul Saleh, Darwis, dan Yusuf Sunto. 2. Pertemuan Soekarno-Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Maeda. Pertemuan Soekarno-Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Maeda adalah pertemuan yang terjadi pada tanggal 14 Agustus 1945 di Markas Besar Tentara Jepang di Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh Soekarno, Hatta, Nishimura, Maeda, dan beberapa tokoh lainnya. Dalam pertemuan ini, Nishimura memberitahu bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan meminta agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nishimura juga menawarkan bantuan militer Jepang untuk melindungi Indonesia dari serangan Belanda atau sekutu. Namun, Soekarno dan Hatta tidak langsung menerima tawaran tersebut. Mereka meminta waktu untuk berunding dengan para pemimpin nasionalis lainnya. Rengasdeng Club. Pada 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengasdeng Club, di mana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh para pemuda dan dibawa ke Rengasdeng Club dengan tujuan agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang dan segera menyatakan kemerdekaan. Pada 16 Agustus 1945 pukul 11 malam, Insinyur Soekarno dan rombongannya tiba di Jakarta, sehingga perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di kediaman Laksamana Muda Maeda Tadasi. Perumusan teks proklamasi diketik oleh Sayyidul Malik dan ditandatangani Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Selanjutnya, bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno yaitu Fatmawati. Demikian pembacaan diskusi kami. Saat ini kami membuka sesi pertanyaan kepada teman-teman sekalian apabila ada yang bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya terima kasih sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Perkenalkan, saya Delman dari kelompok 2 yang bertanya, apa yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Selanjutnya, Saya Nazla Sabitri dari kelompok 1 ingin bertanya, menurut pendapat kalian apa alasan golongan tua tidak terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu menjawab pertanyaan.
di luar Jawa. Ya udah. Kedua, kami akan menjawab pertanyaan dari Irma yang akan dibacakan oleh Jihan. Latar belakang pembacaan teks proklamasi dimulai atas menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Sebelumnya di tahun 1944, Jepang mengumumkan Hindia Timur, yakni Indonesia, diperbolehkan merdeka di kemudian hari. Pengumuman tersebut dilakukan karena tentara Jepang semakin mendesak. Nah, bagaimana? Oke, lanjut. Kami akan menjawab pertanyaan dari Nazar yang akan dibacakan oleh Hana. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Nazla. Tadi pertanyaannya, mengapa golongan tua tidak ingin terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jawabannya adalah karena golongan tua, karena mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Bagaimana, Nazila? Ya, Bu. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian presentasi. Selanjutnya yaitu kelompok 3. Kelompok 3. Balik, Bu. Yang mana tadi? Yang mana? Yang mana ada tulisannya? Ini ya, Kak? Oke. Lanjut. Lanjutkan. Silakan. Siapa operatornya, Pak? Oke. Ya. Bisa dimulai? Selamat siang teman-teman. Berdirinya kami di sini ingin mendiskusikan hasil materi kami mengenai proklamasi. Berdirinya kami di sini akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi seputar proklamasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sri sebagai moderator dan rekan saya Miranda. Saya Nur Hafiza, Saya Ilman, saya Stefani, saya Adam, saya Maria, saya Abelia. Baiklah, untuk memastikan waktu, kami akan langsung memulai presentasi. peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanggal 15 Agustus, Jepang menyerah kepada sekutu sehingga Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan dan para pemuda mulai mendesak Soekarno dan Hatta untuk memerdekakan Indonesia. Namun Soekarno dan Hatta menolak karena Soekarno menjadi ketua PPKI dan harus meminta izin kepada golongan tua sehingga harus ada campur tangan PPKI. Namun para pemuda menolak karena PPKI organisasi buatan Jepang. Tanggal 16 Agustus, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh kaum pemuda dan pada sekitar pukul 4 pagi rombongan Soekarno, Muhammad Hatta dan para pemuda pergi ke arah timur. Para pemuda membawa Soekarno-Hatta ke Ranges Dengklok di Ranges Dengklok, tepatnya di rumah Jiao Kisong memberikan rumahnya karena simpati terhadap perjuangan Indonesia. Namun pada tanggal 16 seharusnya ada rapat PPKI, namun Soekarno dan Muhammad Hatta tidak hadir.
saat merdeka pada tanggal 17 Agustus jam 12.00 siang. Ia siap rela ditembak mati dan Sudarjo pun membawa pulang Soekarno dan Muhammad Hatta ke Jakarta. Tanggal 17 Agustus, para pemuda membawa Soekarno-Hatta ke rumah Laksana Maeda. Kemudian Laksana Maeda membawa mereka ke rumah Nishimura untuk memperbolehkan mereka mengadakan rapat PPKI membahas mengenai teks proklamasi kemerdekaan Indonesia tetap. Nishimura menolak. Hal ini yang membuat Soekarno semakin yakin untuk memerdekakan Indonesia pada tanggal 17 Agustus dan pada saat itu juga. Laksana Maeda mengizinkan rumahnya sebagai tempat merumuskan proklamasi di ruang makan rumah Laksana Maeda, dan pada pukul 4.00 pagi teks proklamasi yang nantinya ditandatangani oleh orang yang hadir pada perumusan itu diubah menjadi hanya Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian Sayuti Melik mengetik teks proklamasi dengan naskah yang perubahannya telah disetujui. Kemudian pukul 10 pagi Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kemudian Muhammad Hatta memerintahkan BM Diah untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Sekian pemaparan kami mengenai peristiwa yang terjadi sekitar proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang silakan bertanya. Siapa yang mau bertanya? Kalian tunjuk tangannya. Siapa mau bertanya? Iya. Silakan. Baiklah, terima kasih karena telah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Rasul Sudarma dari kelompok 1, dan pertanyaan saya adalah mengapa vacuum of power menjadi waktu yang tepat untuk melaksanakan proklamasi? Terima kasih. Siapa lagi? Selanjutnya. Oke, silakan. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Saya ingin menanya peristiwa apa saja yang terjadi pada masa kemerdekaan. Sebutkan sebab dan akibat dari peristiwa tersebut. Izinkan kami untuk berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Boleh dijawab? Langsung aja. Langsung jawabkan aja. Baiklah teman-teman. Lanjut aja, Kak. Baiklah teman-teman, kami telah selesai berdiskusi. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan Anda. Pertanyaan dari Rasia akan menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Asia. Alasan vacuum of power adalah saat berbalik bagi pelaksanaan proklamasi karena Indonesia tidak ada yang menguasai saat itu sehingga pelaksanaan proklamasi menjadi mudah. Bagaimana Rasia? Apa jawaban teman-teman?
menjelang sore hari ini, anak didik siapa yang bisa? Ajeng, boleh. Kesimpulan pada materi hari ini adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembahasan mengenai proklamasi ini mencakup beberapa aspek termasuk latar belakang, persiapan, proses terjadinya, dan dampaknya. Berikut rangkuman pembahasan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Iya, terima kasih, bagus sekali, Jen. Selanjutnya yaitu di mana Ibu tambahi rangkumannya, pembahasan kita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia di siang menjelang sore hari ini, yaitu mengenai proklamasi merupakan tonggak yang bersejarah perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Merupakan momen yang paling penting dan berharga dalam sejarah nasional Indonesia. Selanjutnya kita yaitu merefleksikan siapa yang kira-kira memberikan refleksi pembelajaran kita di siang menjelang sore hari ini. Bagaimana? Oh, Miranda. Pembelajaran hari ini Bu menyenangkan karena materinya mudah dipahami dan banyak menambah wawasan. Iya, terima kasih. Di minggu depan jangan lupa kita lagi, yaitu kita buka buku untuk pelajaran selanjutnya, yaitu mengenai pembahasan pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dipelajari di rumah ya, Nak? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sebelum kita tutup, mari kita lagi buatkan proses mengenai puisis. Ambil lagi handphonemu, kita mulai puisisnya. Ini untuk post test ya. Yang pertama tadi pretest, ini post test. Ya, bisa join. Kodenya 686805. Kita mulai. Loading. Iya, kita mulai. Dibaca bagus soalnya.
jabatan paling tinggi yaitu Niko. Dan itulah dia tadi sudah kita lihat sama-sama hasil pretest dan posttest kita dalam pembelajaran di siang menjelang sore hari ini. Nah, karena tadi di awal kita mulai dengan doa, maka di akhir kita mulai juga atau kita tutup dengan doa. Ketua kelas, pimpin doanya. Iya. Diri. Siap. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Telah selesai. Siap. Pada pukul kita harus salam.